Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Bimas Katolik Provinsi Bengkulu. Hari ini Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2021, Pekan Biasa ke-30. Mari kita kenakan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukanlah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat, dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa waktu tidak bisa sebagai pembatas cinta. Demikian pun kepedulian tidak diatur dan dibedakan oleh waktu. Rasa simpati terhadap kaum lemah dan kecil, terlebih kepada yang sakit, tak memandang waktu, gender, dan keadaan. Kita pun pernah merasakan ketika menderita sakit atau menunggui saudara kita yang sedang sakit adalah waktu yang tidak merdeka untuk bisa berbuat seenak hati. Betapa hidup terasa dibatasi, dijajah oleh penyakit dan standar operasional sebuah rumah sakit. Apalagi jika hal itu sempat berlangsung lama, begitu menyiksa keadaan. Lalu, sejauh mana kita menaruh iba kepada saudara kita saat sedang sakit? Yesus memberi teladan kepada kita seperti bacaan Injil hari ini. Tanpa ragu dalam berbelas kasih kepada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh jahat dengan disembuhkan pada hari Sabat, di mana pada hari Sabat menurut orang Farisi tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi teladan bahwa kepedulian terhadap sesama harus diletakkan pada aspek kemanusiaan yang utama. Yesus mencontohkan dalam kehidupan antara manusia tidak pilih-pilih dan tanpa pamrih. Pribadi yang menyenangkan, menguatkan, memerdekakan adalah jalan pribadi murid-murid Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran dan teladan-Mu. Maafkanlah kami bila pernah seperti orang-orang Farisi yang bersifat munafik dan mengabaikan penderitaan sesama kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, sebab Engkaulah Allah dan andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat
membahagiakan sesama, dan tetap ikuti protokol kesehatan.